Halo semuanya, saya Deskar Pinanda dan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara melakukan pendataan keluarga 2021 menggunakan smartphone. Teman-teman semuanya, untuk melakukan pendataan keluarga 2021, sistemnya adalah berbasis website dan web yang digunakan adalah pk21.bkkbn.go.id. Bagi kader pendata, untuk mendapatkan username dan password bisa menghubungi supervisor masing-masing wilayah. Dan kali ini saya akan mencoba mencontohkan menggunakan username dan password yang saya miliki, di mana saya membuat username dan password ini untuk belajar. Dan perlu diinformasikan pada teman-teman semuanya bahwa website ini bisa dibuka di smartphone maupun di komputer. Tapi tampilannya sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di susunan tampilannya saja. Karena komputer layarnya lebih lebar, maka dia cenderung akan ke samping tampilan menunya. Kalau menggunakan smartphone, maka tampilannya akan memanjang dari atas ke bawah. Dan di sini saya mencontohkan membukanya di laptop. Yuk kita sama-sama belajar. Saya coba login menggunakan username dan password yang sudah saya ketik sebelumnya ya. Kita masuk. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada beberapa menu. Ada menu progres kerja, wilayah kerja, tambah data, rekap RT, daftar keluarga, dan definisi operasional. Di sini juga ada beberapa menu. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada pilihan untuk logout atau keluar dari sistem. Saya sarankan, jika sudah pernah login sekali, jangan logout dulu sebelum pendataan berakhir. Anggap saja saya adalah kader pendata yang menggunakan smartphone, di mana saya wilayah kerjanya di Kelurahan Romakmur, di RT 2 dan RT 3. Saya mengunjungi salah satu rumah warga di RT 3. Maka pada saat saya sudah tiba di sana dan saya menggunakan smartphone, saya ingin mendata, yang saya lakukan adalah klik tambah data. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah form data kependudukan. Di situ ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini sudah diatur dari sistem ya. Pada saat supervisor atau manajer data membuat username dan password, maka data ini sudah diinput oleh mereka. Dan ini sudah terisi secara otomatis. Kita sebagai kader pendata langsung mengisi untuk data yang lain saja. Misalnya saya kader pendata yang akan mendata RT 3. Maka yang pertama saya lakukan adalah pilih RW-nya dulu. Kemudian pilih RT-nya. Kemudian nomor rumah yang saya kunjungi. Misalnya nomor rumahnya itu adalah rumah pertama yang saya kunjungi, maka nomornya 001. Dan nomor urut keluarganya adalah 001 juga. Kemudian untuk nomor HP, ini adalah nomor HP kepala keluarga atau salah satu anggota keluarganya untuk mewakili kontak person dari keluarga tersebut. Kemudian jumlah anggota keluarga, misalnya yang tinggal di sana ada 4 orang. Kemudian alamat, misalnya alamatnya seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah mengisi data personal atau data kependudukan dari masing-masing anggota keluarga. Karena tadi kita mengisinya anggota keluarga ada 4, maka kita akan mengisi 4 data kependudukan di sini. Kita langsung mulai ya. Yang pertama didata di nomor 1 adalah kepala keluarga. Anggap saja namanya Bapak Abdi. Kemudian nick-nya beliau, kita klik di sini. Ini saya masih ngarang ya, anggap saja seperti ini. Kemudian jenis kelamin, ada 2 pilihan. Kemudian tanggal lahir, kita bisa memilihnya di tahun keluarga atau anggota keluarganya lahir. Kemudian bulannya dan tanggalnya. Misalnya Bapak Abdi lahirnya di tanggal 19 bulan 4 tahun 86. Kemudian status perkawinan ada 4 yang bisa dipilih. Kemudian usia kawin pertamanya kita ketikkan secara manual. Kemudian memiliki akte lahir atau tidak, ada 2 pilihan. Kemudian karena Bapak Abdi adalah kepala keluarga, maka ini sudah otomatis ya, tidak perlu kita isi lagi. Kemudian karena Bapak Abdi adalah kepala keluarga, maka kode ibu kandung ini tidak berlaku ya. Jadi tidak perlu kita isi. Kita isi agama. Di situ ada 8 yang bisa dipilih. Kemudian status pekerjaan ada 10 yang bisa dipilih di sana.
misalnya Bapak Abdi adalah seorang wira swasta. Kita pilih di sana. Kemudian untuk pendidikan, ada 10 yang bisa dipilih di sana. Kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing individu ya. Misalnya Bapak Abdi, dia adalah sarjana, maka kita tulis di situ tamat PT. Kita klik di sini. Kemudian kepemilikan asuransi kesehatan. Ada 4 pilihan. Yang pertama adalah BPJS PBI, yaitu penerima bantuan iuran. Yang kedua BPJS non PBI, ini yang biaya sendiri atau bayar sendiri. Kemudian swasta dan tidak memiliki. Misalnya Bapak Abdi memiliki BPJS non PBI. Kemudian keberadaan anggota keluarga di dalam rumah, di luar rumah, atau di luar negeri. Tapi di dalam rumah. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Abdi sebagai kepala keluarga memiliki istri. Anggap saja di sini misalnya namanya Ayu Indah. Kemudian kita klik nicknya. Perempuan sudah otomatis. Tanggal lahirnya Ibu Ayu. Misalnya Ibu Ayu lahir di ini ya, saya ngarang. Statusnya sudah otomatis kawin ya. Di sini tidak perlu kita klik. Usia kawin pertamanya, pemilikan akta lahir, statusnya juga sudah otomatis di sini ya, istri tidak perlu kita klik. Kemudian kode ibu kandung tidak perlu kita klik lagi karena tidak berlaku. Agamanya, status pekerjaan, ya misalnya istrinya juga pedagang begitu ya, kita tulis pedagang. Kalau misalnya ibu rumah tangga ya kita tulis tidak atau belum bekerja. Pendidikan, misalnya Ibu Ayu tamat SLTA atau sederajat. Kemudian kepemilikan asuransi kesehatan dan keberadaan anggota keluarga. Ya. Nah, kemudian data keluarga nomor 3. Misalnya mereka memiliki seorang anak. Anaknya misalnya namanya adalah Khalif. Kita klik di sini nicknya. Di sini saya contohkan misalnya Khalif ini adalah balita begitu ya. Jadi kita misalnya dia tanggal lahirnya di tanggal ini misalnya di tanggal 1 Mei 2019 begitu ya. Status perkawinan belum kawin. Usia kawin pertamanya tidak berlaku. Memiliki akta kelahiran kita tulis ya. Kemudian hubungan dengan kepala keluarga, anak. Nah, untuk ibu kandungnya sudah otomatis di sini. Khalif adalah anak dari Ibu Ayu Indah. Kemudian agamanya Islam. Status pekerjaannya belum bekerja. Pendidikan belum sekolah. Asuransinya BPJS non PBI dan keberadaan anggota keluarga di dalam rumah. Lanjut. Ada anggota keluarga nomor 4. Misalnya di sini adalah mertuanya yang ikut tinggal satu rumah dengan mereka. Misalnya mertuanya adalah Ibu Susmiati. Contoh ya. Ini contoh saja. Ini misal ya, misalnya Ibu Susmiati ini cerai mati misalnya. Karena dia di sini tahunnya dia sudah gitu ya, sudah 48, tidak ada usia kawin pertama, udah cerai mati di sini. Harusnya seperti itu ya. Kemudian memiliki akta lahir ya. Hubungan dengan kepala keluarga lainnya. Kode ibu kandung tidak berlaku. Agamanya kita tulis, status pekerjaan misalnya tidak bekerja, kemudian atau anggap aja lah pensiunan misalnya, pensiunan. Pendidikannya kesehatan misalnya. Oh, ternyata saya salah. Ternyata usia kawin pertama harus diisi karena dia statusnya cerai. Baik, kita ralat. Nah, enaknya di sini teman-teman. Enaknya kalau menggunakan website seperti ini, kalau kita ada kesalahan di sini, dia langsung konfirmasi di sini. Kesalahan kita di mana. Ternyata tadi saya salah. Saya kira tidak perlu ditulis.
Harusnya ditulis. Anggap saja Ibu Susmiati menikahnya di usia 23. Nah, langsung di form keluarga berencana. Karena pasangan suami istri ini adalah masih pasangan usia subur, di mana usia istrinya itu belum menopause, maka form keluarga berencana ini langsung berlaku atau ditanyakan. Tapi kalau misalnya mereka adalah pasangan lansia, maka form keluarga berencana ini menjadi tidak berlaku. Enaknya di situ kalau pendataan secara online menggunakan smartphone. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan saja. Saya ambil contoh. Misalnya di situ mereka adalah keluarga pasangan suami istri yang memiliki balita. Maka pertanyaan yang akan muncul ke depannya adalah pertanyaan tentang balita. Pertanyaan tentang remaja dan pertanyaan tentang lansia bisa jadi tidak muncul. Tapi karena mereka punya ibu mertua yang tinggal, berarti pertanyaan tentang lansianya muncul. Yang tidak muncul adalah pertanyaan tentang remaja. Gitu. Tanyakan, sudah berapa kali ibu melahirkan? Misalnya 1. Anak laki-laki hidupnya 1, karena tadi anaknya Halid ya. Perempuan 1, masih hidup 1. Perempuannya 0. Menurut ibu, jumlah anak ideal yang diinginkan, mereka menjawab 2. Sedang hamil? Tidak. Ingin anak lagi? Ya, nanti atau kemudian. Ini misalnya jawaban dari mereka seperti itu ya. Apakah saat ini menggunakan alat kontrasepsi? Misalnya, ya, menggunakan kontrasepsi. Kapan digunakan? Misalnya menggunakannya di bulan 12 tahun 2019 begitu. Kemudian, apa alat kontrasepsi yang dipakai terakhir? Misalnya, Ibu Ayu menggunakan implan. Di sini ada 9 pilihan ya. Disesuaikan dengan jawaban dari pasangan tersebut menjawabnya apa. Ditanyakan lagi, di mana mendapatkan cara KB terakhir? Misalnya Ibu Ayu mendapatkannya pada saat safari KB. Safari KB bisa jadi di mobil pelayanan KB atau di puskesmas misalnya begitu ya. Ya anggap aja lah misalnya di puskesmas. Kemudian ditanyakan, pada saat mendapatkan KB atau alat kontrasepsi, apakah dapat informasi tentang jenis-jenis atau alat cara kontrasepsi? Jawabannya ya, maka kita jawab ya. Apakah dijelaskan tentang efek samping? Dia menjawab ya. Apakah jika ada efek samping dijelaskan apa yang harus dilakukan? Dan dia menjawab ya, maka kita tulis ya. Lanjut. Kemudian pertanyaannya langsung ke form pembangunan keluarga. Selama 6 bulan terakhir, apakah keluarga menjalankan ibadah secara rutin? Jawab ya. Apakah memiliki buku nikah? Jawab ya. Kemudian selama 6 bulan terakhir, apakah terdapat konflik di antara anggota keluarga? Nah, para kader semuanya dan teman-teman sekalian, untuk menanyakan pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sangat-sangat sensitif, jadi mohon diperhatikan bahasa ya, atau pancingan-pancingan yang bisa kita tanyakan atau kita lakukan untuk mendapatkan jawaban seperti ini. Saya rasa ya mungkin kalau kadernya adalah membina di RT tersebut atau misalnya yang didata adalah wilayah binanya sendiri, ya saya rasa sudah hafal ya insya Allah kondisi keluarganya masing-masing dari warganya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu strategi-strategi tersendiri untuk menanyakannya. Anggap saja tidak ada di situ. Kemudian selama 6 bulan terakhir memiliki sumber penghasilan pokok? Ya, karena suami istri tadi bekerja begitu ya. Apakah makan makanan beragam? Ya. Apakah memiliki tabungan selama untuk 3 bulan ke depan? Misalnya ya. Kemudian selama 1 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut atau ada anggota keluarga yang disabilitas? Misalnya tidak ada, sehat semua, alhamdulillah. Kemudian selama 6 bulan terakhir, apakah keluarga mengakses media internet? Ya. Apakah memiliki waktu interaksi tiap hari? Ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini sangat simpel sekali. Kita cukup mengklik jawabannya ya atau tidak seperti itu, sesuai dengan jawaban dari pasangan yang kita tanyakan atau warga yang kita kunjungi. Jadi sangat mudah sekali menggunakan smartphone ini. Ini ya pertanyaannya, ikut kegiatan gotong royong dan sebagainya. Nah ini tadi yang saya sebutkan teman-teman. Karena
mereka memiliki balita, maka pertanyaan tentang balita seperti ini akan muncul atau akan berlaku. Tapi jika tidak memiliki, maka pertanyaan seperti ini tidak akan berlaku. Jadi karena dia mempunyai balita, ditanyakan, apakah balitanya ikut posyandu? Misalnya ya, ikut posyandu. Ditanyakan, apakah ikut bina keluarga balita? Misalnya tidak mengikuti, karena di wilayah tersebut tidak ada BKB-nya, atau BKB-nya jauh. Tulis tidak. Nah, kemudian teman-teman semuanya, karena mereka memiliki anggota keluarga yang usia lansia, ibu mertuanya tadi, maka pertanyaannya akan berlaku pertanyaan tentang lansia. Apakah mereka ikut kegiatan bina keluarga lansia? Misalnya ikut begitu ya, karena kebetulan di wilayahnya ada BKL-nya dan mertuanya tadi ikut untuk itu ya, ikut posyandu lansianya juga yang terintegrasi dengan BKL. Ya, pilih ya. Kemudian ditanyakan, apakah keluarga ikut kegiatan usaha ekonomi? Misalnya UPPKS. Anggap saja misalnya ibunya tadi ikut UPPKS di situ. Kita klik ya. Ikut PNN Mekar BUMN? Misalnya tidak. Intinya adalah kita mengklik jawaban ya tidak sesuai dengan yang mereka berikan, yang diberikan oleh warga. Jenis atap rumah terluas, misalnya menggunakan seng begitu. Ada pilihannya, kita sesuaikan. Dan ini pertanyaan yang ini bisa dengan pengamatan saja, tidak perlu ditanyakan. Berarti Anda bisa mengamati begitu ya, untuk rumahnya yang dikunjungin sesuai dengan kondisinya. Dan ini bisa cepat sekali mengisinya. Tanyakan sumber penerangan utama, misalnya punya listrik begitu ya, 900 watt. Air minumnya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat mudah sekali. Ditanyakan luas rumahnya berapa? Ya misalnya luas rumahnya 6 kali 10 begitu, jadi 60 meter persegi. Ya. Kemudian berapa orang yang tinggal menetap di situ? Tadi 4 ya. Bahan utama memasak, listrik. Kepemilikan rumah, misalnya milik sendiri. Apakah keluarga pernah mendapatkan informasi kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga? Siapa sih yang nggak pernah zaman sekarang kan gitu. Gaya dari mana? Bisa jadi dari TV. Ini bisa lebih dari satu jawaban ya. Dari Facebook, atau pernah ikut penyuluhan, pernah mendapatkan leaflet dari kader posyandu misalnya, atau kader IMP-nya. Apakah pernah mendengar dari informasi kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dari petugas? Misalnya ya pernah. Dari mana dapatnya? Di sini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih dari satu juga. Misalnya dari PLKB-nya, pernah ikut penyuluhan di sana, atau dari IMP-nya aktif banget, atau dari bidanya rajin banget keliling begitu ya, dan lain-lain sesuai dengan jawabannya mereka. Jika sudah maka selesai. Nah, selesai pendataannya, akan selesai di sini. Kalau sudah selesai, maka kita bisa pilih di sini simpan data. Data berhasil disimpan. Kalau ingin melanjutkan pendataan, bisa dipilih di isi data baru. Mulai lagi pendataannya. Sangat mudah sekali menggunakan aplikasi. Dan di sini ada notifikasi di sini, akan kelihatan data kita seperti apa. Nah, ini atas nama Bapak Abdi. Gitu ya. Statusnya apa? Di sini kita akan kelihatan, oh Bapak Abdi ini yang kita data statusnya sudah valid, berarti tidak perlu ada revisi. Kalau misalnya statusnya di sini ada tulisan anomali atau tidak valid, berarti perlu ada perbaikan. Saya ambil contoh, sebelumnya saya pernah belajar iseng begitu juga ya, belajar mengisi atas nama Bapak Sugeng Winario dengan menggunakan akun ini juga. Ternyata statusnya anomali. Kok bisa anomali? Kenapa nih anomali? Kita lihat di sini, dia anomalinya kenapa? Nah, kelihatan di sini. Anomalinya alasannya karena kelompok nick-nya hanya angka 9 saja sebanyak 16 kali. Jadi belum mendapatkan nick-nya. Nanti ini bisa dirubah. Gitu ya, teman-teman semuanya dan para kader data. Kemudian bagaimana misalnya pada saat melakukan pendataan ternyata nggak punya sinyal atau nggak ada jaringan internet? Tidak jadi masalah. Ini bisa diisi secara offline. Caranya gimana mengisi secara offline?
Saya ambil contoh misalnya, ini saya sudah mendata di RT 3, kebetulan itu adalah rumah selanjutnya yang saya data, sangat jauh sekali lokasinya begitu. Kemudian di sana tidak ada jaringan internetnya sama sekali. Boro-boro dapat jaringan internet, jaringan HP-nya susah misalnya gitu. Tapi tidak jadi masalah, kita tetap mendata. Misalnya seperti ini. Nah, caranya gimana pada saat kita sudah mengisi tapi ternyata tidak dapat nomor internet? Caranya adalah pada saat kita setelah mengisi semuanya, kita simpan sebagai draft atau save as draft. Jadi pada saat kita sudah mengklik save as draft, maka kalau kita sudah mengklik save as draft, maka dia akan disimpan sementara. Dan di sini ada keterangan, apakah Anda yakin untuk menyimpan data sementara? Anda akan diarahkan ke data draft. Kita klik di sini. Begitu. Nanti akan kelihatan di situ. Di daftar di sini. Di daftar draft. Bisa kita lihat di daftar draft di sini. Mana sih yang belum terkoneksi ke internet atau perlu kita perbaiki? Di sini ditulis di daftar draft ada Ali. Dia statusnya masih tersimpan di dalam draft. Setelah kita menyelesaikan semuanya, maka kita akan bisa langsung menyimpannya dengan cara yang sama seperti keluarganya Bapak Abdi. Jadi begitu teman-teman semuanya dan para kader pendata keluarga tahun 2021 yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Kita sama-sama semangat untuk mensukseskan pendataan keluarga tahun 2021 karena pendataan adalah awal perencanaan keluarga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.